Mutiara Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mutiara Iman yang mengulas seputar sejarah dan fakta-fakta Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai kalian memerangi sekelompok orang yang sandalnya terbuat dari rambut dan memerangi bangsa Turk, yang mana mereka bermata sipit, berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek, wajah mereka berbentuk perisai yang bundar." Hadis riwayat Muslim. Siapakah yang dimaksud dengan sekelompok orang yang bermata sipit, berwajah kemerah-merahan, berhidung pesek, dan wajahnya seperti perisai bundar? Terkait hadis itu, Imam Nawawi Syarh Sahih Muslim bahwa tanda-tanda itu ada pada zamannya. Umat Islam beberapa kali berperang dengan mereka. Pendapat ini menunjukkan bahwa yang dimaksud bangsa dengan mata sipit di sini adalah bangsa Mongol yang menyerbu umat Islam hingga meruntuhkan Baghdad, sampai akhirnya tumbang di pertempuran Ainun. Penyebutan kata At-Turk dalam hadis tersebut tidak terlalu merujuk kepada bangsa Turki, namun itu adalah terkait dengan ras yang memiliki tanda-tanda seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Karena pada dasarnya ras At-Turk itu ada banyak jenisnya. Badruddin Aini 14.200. Dalam hadis lain disebutkan, di akhir zaman nanti akan ada suatu kaum yang bernama Kontura, wajah mereka lebar dan matanya sipit, hingga kaum itu sampai ke daerah tepian sungai. Lalu para penduduknya pecah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok pergi mengikuti ekor sapi dan binatang ternak, pergi ke tempat yang jauh dan membawa binatang ternak mereka untuk bercocok tanam hingga mereka hancur. Satu kelompok mengambil untuk keamanan mereka, mengajukan atau menerima jaminan keamanan dari Bani Kontura, hingga akhirnya menjadi kafir. Dan satu kelompok melindungi anak istri mereka dan berperang melawan musuh Bani Kontura, hingga mereka mati sebagai syuhada. Hadis riwayat Abu Daud. Menurut cendekiawan Muslim Turki Muhammad Fatullah Gulen, dari berbagai literatur sejarah kemudian menyatakan bahwa kaum yang dimaksud hadis itu adalah bangsa Mongol. Sebab menurut Gulen, ada 2 malapetaka besar yang menimpa dunia Islam dalam perjalanan sejarah. Petaka pertama terjadi di Andalusia yang dilakukan oleh Raja Ferdinand dan menjadi contoh kekejaman Barat yang telah membantai dan membakar kekayaan intelektual kaum Muslim. Di hadis lain, tanda-tanda itu juga merupakan ciri-ciri dari Ya'juj dan Ma'juj. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, "Sesungguhnya kalian senantiasa akan berperang dengan musuh hingga kedatangan Ya'juj dan Ma'juj. Wajahnya bundar, bermata sipit, jambul rambutnya berwarna putih. Mereka turun dari tempat yang tinggi, wajah mereka seperti perisai yang ditempa, tebal dan keras." Hadis riwayat Ahmad. Apa semua ciri itu ada kaitannya dengan bangsa Cina? Wallahu a'lam. Tapi ada penjelasan menarik dari Dr. Sholah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam buku Ma'a Qasasi Al-Sabiqin fi Al-Quran 1989-291 hingga 292. Kata beliau, Ya'juj dan Ma'juj adalah penduduk Cina, Korea, Mongolia, Tibet, Turkistan, dan lainnya. Cina saja katanya sudah terhitung sebagai bahaya yang langsung bagi masa depan Eropa, Amerika, dan Arab dari segi jumlahnya. Bukan bermaksud mendiskreditkan bangsa tertentu, Cina merupakan kekuatan besar di Asia yang berpotensi menguasai dunia dengan segenap kekuatan dan jumlah penduduk yang dimilikinya. Meski demikian, beliau tetap memberi catatan bahwa meski ciri-ciri yang disebutkan mengenai Ya'juj dan Ma'juj mirip dengan bangsa Cina, namun Ya'juj dan Ma'juj yang dijanjikan Rasulullah bukanlah sebagaimana sekarang, karena mereka masih dalam kurungan.
Dalam beberapa keterangan hadis dan ulama, bangsa berkulit sipit yang disabdakan Nabi ada yang sudah terjadi, seperti serangan Genghis Khan dan bangsa Mongol dan serangan bangsa Turk. Adapun terkait dengan Ya'juj dan Ma'juj di akhir zaman, kaum muslimin telah memerangi orang-orang Turk pada masa sahabat radhiyallahu anhu. Hal itu terjadi di awal masa Khalifah Bani Umayyah pada zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Abu Ya'la meriwayatkan dari Muawiyah bin Hudaij, ia berkata, "Saat itu aku bersama Muawiyah bin Abu Sufyan ketika datang kepadanya surat dari petugasnya. Di suatu daerah, dia mengabarkan bahwa telah terjadi peperangan dengan bangsa Turk dan kaum muslim telah mengalahkannya. Banyak korban dari mereka, demikian pula harta rampasan perang yang didapatkan oleh mereka." Lalu Muawiyah marah karena hal itu, kemudian memerintahkan untuk menulis surat yang isinya, "Aku telah memahami apa yang engkau katakan. Korban yang telah engkau bunuh dan harta rampasan perang yang engkau dapatkan, maka aku tidak pernah ingin tahu terhadap apa yang engkau telah persiapkan. Dan jangan engkau perangi mereka sampai datang perintahku kepadamu." Aku, Muawiyah bin Hudaij, bertanya, "Kenapa, wahai Amirul Mukminin?" Beliau menjawab, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bangsa Turk akan mengalahkan orang Arab hingga mengejarnya di Al-Shishir dan Al-Qaisum, dan aku tidak suka untuk memerangi mereka karena hal itu." Diriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, Abdullah bin Buraidah, "Aku pernah duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian kami mendengar beliau bersabda, sesungguhnya umatku akan digiring oleh suatu kaum yang berwajah lebar, bermata sipit, wajah-wajah mereka seperti tameng. Hal itu terjadi 3 kali hingga mereka dapat mengejarnya di Jazirah Arab. Adapun pada kali yang pertama, selamatlah orang yang lari darinya. Pada kali yang kedua, sebagiannya binasa dan sebagian lainnya selamat. Sementara pada kali ketiga, mereka semua membunuh yang tersisa." Para sahabat bertanya, "Wahai Nabiullah, siapakah mereka?" Beliau menjawab, "Mereka adalah bangsa Turk." Beliau berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, niscaya kuda-kuda mereka akan ditambatkan di tiang-tiang masjid kaum muslimin." Dia Abdullah berkata, setelah itu Buraidah tidak pernah berpisah dengan 2 atau 3 unta, bekal perjalanan dan air minum untuk kabur sewaktu-waktu, karena beliau mendengar sabda Nabi SAW tentang musibah yang ditimpakan oleh para pemimpin Turk. Telah masyhur pada zaman sahabat radhiyallahu anhum sebuah hadis yang berbunyi, "Biarkanlah bangsa Turk selama mereka membiarkan kalian." Ibnu Hajar rahimullah berkata, sebelumnya ada penghalang antara mereka dengan kaum muslimin hingga penghalang tersebut terbuka sedikit demi sedikit. Tawanan dari kalangan mereka sangat banyak, sehingga para penguasa saling berlomba mendapatkannya, karena mereka memiliki sifat kuat dan pemberani, sehingga sebagian besar tentara Al-Mutasim adalah dari kalangan mereka. Lalu bangsa Turk menguasai Raja Al-Mutasim, dan mereka membunuh putranya, Al-Mutawakil. Kemudian anak-anaknya yang lain satu persatu, sehingga kerajaan Islam bercampur baur dengan kerajaan Ad-Dailam. Para penguasa As-Samaniyah pun dari bangsa Turk, sehingga mereka dapat menguasai negeri-negeri selain Arab. Kemudian kerajaan-kerajaan tersebut dikuasai oleh dinasti Sabaktikin, lalu oleh dinasti Saljuk, dan kekuasaan meluas sampai Irak, Syam, dan Romawi. Selanjutnya dikuasai oleh sisa-sisa pengikut mereka di Syam, yaitu dinasti Zangki, dan pengikut mereka, yaitu Baitul Ayyub. Mereka pun banyak dari bangsa Turk. Mereka bisa mengalahkan kerajaan di Mesir, Syam, dan Hijaz. Selanjutnya, Al-Ghaz memberontak kepada dinasti Saljuk pada abad ke-5 Hijriah.
Mereka menghancurkan berbagai negeri dan membunuh banyak manusia. Kemudian tibalah bencana besar dengan kedatangan bangsa Tartar. Keluarnya Genghis Khan terjadi setelah abad ke-6. Dunia di bumi hanguskan olehnya, terutama di daerah timur dan sekitarnya, sehingga tidak tersisa satu negeri pun kecuali mendapatkan bagian kejelekan dari mereka. Dan konon hancurnya Baghdad dan terbunuhnya Khalifah Al-Mu'tasim, khalifah mereka yang terakhir di tangan-tangan bangsa Tartar. Pada tahun 650 Hijriah, kemudian sisa-sisa mereka senantiasa melakukan kerusakan sampai pada akhirnya datang Ling, yang maknanya si pincang. Namanya adalah Tamur, datang ke Syam dan hidup di sana. Dia membakar Damaskus sampai ke atap-atapnya, masuk ke Romawi, India, dan daerah yang ada di antara keduanya. Umurnya panjang hingga Allah mematikannya, dan berpencarlah anak-anaknya di berbagai negeri. Tampaknya semua yang kami sebutkan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya, Bani Qantura adalah yang pertama kali merampas kerajaan umatku. Seakan-akan maksud dari sabdanya, umatku adalah umat secara nasab, bukan umat dakwah, yaitu bangsa Arab. Telah banyak bangsa Turk yang masuk Islam, bahkan banyak kebaikan juga. Manfaat yang mereka berikan untuk Islam dan kaum muslimin, mereka menjadikan negeri Islam sebagai negeri yang kuat, dan dengannya Islam menjadi jaya. Banyak terjadi penaklukan yang sangat besar pada masa mereka, di antaranya penaklukan Konstantinopel, ibu kota Romawi. Hal itu merupakan pijakan awal bagi penaklukan besar di akhir zaman sebelum kemunculan Dajjal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setelah beliau Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan peperangan dengan bangsa Turk, beliau bersabda, "Dan kalian akan mendapati manusia yang paling baik adalah yang sebelumnya paling benci terhadap perkara ini, Islam, hingga ia masuk ke dalamnya, dan manusia ibarat barang tambang beragam. Orang terbaik dari mereka pada masa jahiliyah adalah orang terbaik dari mereka pada masa Islam." Terlepas dari kebenaran apakah itu merujuk pada bangsa khusus yang bermata sipit atau hanya sekadar simbol perusak, yang pasti umat harus waspada bahwa kita sudah di ambang akhir zaman. Wallahu a'lam. Demikian penjelasan singkat mengenai nubuat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman yang dapat kami berikan. Semoga bermanfaat. Mutiara Iman.